Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ida Rahmawati, Dea Alma Salsabila, Dewi Masitoh, Sinta Adelia Prasetya, Muhammad Sidikil Amin, Gilang Rizky Ardi Farindra, dan Milenia Iza Nurul Hasanah. Kami dari kelas 4E. Di sini kami akan membahas tentang balance scorecard. Banyaknya pemahaman tentang metodologi balance scorecard saat ini telah berkembang jauh dari penggunaan awal sebagai alat pengukur kerja yang sederhana untuk daerah non-keuangan menjadi alat perencanaan dan manajemen strategis yang kompleks. Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategik atau lebih tepatnya dinamakan suatu strategic based responsibility accounting system yang menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja untuk 4 perspektif yang berbeda. Dalam pendekatan balance scorecard, penekanan adalah pada perbaikan yang berkesinambungan, bukan hanya mencapai tujuan khusus seperti laba sekian miliar rupiah. Apabila suatu organisasi tidak melakukan perbaikan yang berkesinambungan, organisasi tersebut mungkin akan kalah dalam bersaing. Konsep balance scorecard pada dasarnya merupakan penerjemahan strategi dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka yang kemudian diukur dan dimonitor secara berkelanjutan. Konsep balance scorecard mengukur kinerja suatu organisasi dari 4 perspektif, yaitu 1. Finansial perspektif merupakan hal yang penting. Dari perspektif ini, akan memudahkan pengukuran finansial dan memberikan ringkasan konsekuensi dari tindakan ekonomi yang sudah diambil oleh perusahaan. Ukuran kinerja finansial memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi, dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak pada peningkatan laba perusahaan. Ada 3 tolak ukur dalam perspektif keuangan, yaitu 1. Pertumbuhan dari pertambahan yang didapatkan selama proses bisnis berlangsung. 2. Penurunan aset ke arah yang optimal dan memaksimalkan strategi investasi. 3. Penurunan biaya dan peningkatan produktivitas kerja. Ketiga tolak ukur di atas dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan bisnis. Dengan cara yang seperti itu, pemilik perusahaan mengetahui di tahap mana perusahaan tersebut berada. 2. Customer perspektif. Perspektif pelanggan adalah karakteristik balance scorecard. Yang pertama, mengklarifikasi visi dan strategi perusahaan. Untuk menentukan standar ukuran kinerja suatu perusahaan, visi perusahaan perlu dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran. Dalam mewujudkannya, perusahaan perlu merumuskan suatu strategi. Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu visi perusahaan dan menjadi landasan perumusan strategi. Dalam proses perencanaan strategis, tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa sasaran strategis dengan beberapa ukuran pencapaiannya. 2. Komunikasi dan hubungan. Dalam balance scorecard, karyawan diperlihatkan hal yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan atau keinginan pemegang saham dan konsumen, karena oleh tujuan tersebut dibutuhkan kinerja karyawan yang baik. Oleh karena itu, balance scorecard menunjukkan strategi yang menyeluruh terdiri dari 3 kegiatan, yaitu communicating dan educating, setting goals, dan linking reward to performance measure. 3. Rencana bisnis.
Rencana bisnis berperan sebagai pengintegrasi dalam sebuah perusahaan atau organisasi antara rencana bisnis dan rencana keuangan mereka. Dalam mengimplementasikan berbagai macam program, masing-masing pasti memiliki keunggulannya sendiri dan saling bersaing antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, umpan balik dan pembelajaran strategis. Proses ini akan memberikan strategi learning kepada perusahaan. Dengan balance scorecard sebagai pusat sistem perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan monitoring terhadap apa yang telah dihasilkan perusahaan dalam jangka pendek dan mencakup 3 perspektif, yaitu konsumen, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Manfaat balance scorecard. Terdapat 7 manfaat dalam penggunaan balance scorecard. 1. Perencanaan strategis yang lebih baik. 2. Peningkatan komunikasi strategis dan eksekusi. 3. Penyelarasan proyek dan inisiatif yang lebih baik. 4. Informasi manajemen yang lebih berkualitas. 5. Peningkatan pelaporan kinerja. 6. Penyelarasan organisasi yang lebih baik. 7. Penyelarasan proses yang lebih baik. Fungsi balance scorecard. 1. Memberi struktur pada strategi. Fungsi ini membantu menjaga tujuan Anda di pusat, menggunakan pengukuran khusus untuk melacak kemajuan, dan mengikuti inisiatif untuk melacak tindakan dan struktur mereka yang menggunakan pengetahuan dan data yang dikumpulkan. Kedua, mempermudah komunikasi strategi dalam bisnis. Ketika komunikasi strategi dalam bisnis diterapkan dengan benar, itu akan memberi karyawan tujuan yang jelas untuk diingat saat mengerjakan tindakan, membantu karyawan mengidentifikasi tujuan utama, memungkinkan karyawan untuk lebih memahami elemen strategis yang membutuhkan penanganan, dan memungkinkan karyawan untuk melihat bagaimana tujuan mempengaruhi satu sama lain. Yang ketiga, menyelaraskan departemen dan divisi. Jika diterapkan dengan benar, semua divisi dan departemen harus selaras dengan strategi yang sama, dan balance scorecard memfasilitasi proses ini. Keempat, membantu karyawan Anda melihat bagaimana tujuan individual mereka terkait dengan strategi organisasi. Misalnya, seorang karyawan yang menetapkan tujuan kinerja reguler untuk tinjauan pribadi tahunan dan dapat menghubungkan tujuan mereka dengan tujuan divisi atau departemen mereka. Jadi, balance scorecard memungkinkan semua karyawan Anda untuk menghubungkan apa yang mereka lakukan untuk kemajuan tim dan perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima, membuat strategi Anda terus pada track-nya. Banyak organisasi membangun rencana strategis dan meletakkannya di rak, tidak pernah ditinjau ulang. Pembuatan kerangka kerja balance scorecard didasarkan pada peninjauan strategi Anda secara teratur, dan Anda hanya dapat melakukan ini jika strategi Anda sudah diatur. Proses pengembangan balance scorecard di suatu perusahaan melibatkan beberapa langkah sebagai berikut. Langkah pertama, tetapkan visi masa depan yang jelas. Langkah kedua, tentukan tujuan strategis. Langkah ketiga, tentukan faktor penentu keberhasilan. Langkah keempat, pilih indikator untuk mengukur dan memantau kinerja. Langkah kelima, tetapkan tujuan, rencana tindakan, dan inisiatif. Kelima langkah tersebut merupakan beberapa aspek tentang bagaimana menetapkan tujuan dan memilih indikator yang baik. Tahapan dalam membuat balance scorecard pada bisnis. 1. Identifikasi tujuan strategis Anda. Contohnya, tingkat pelatihan karyawan,
memimpin dalam inovasi, mempertahankan pelanggan, meningkatkan efisiensi proses, meningkatkan pendapatan penjualan, dan ingatlah untuk menjaga sasaran yang spesifik dan terukur. 2. Buat peta strategi atau strategi map. Ini adalah alat yang berguna untuk mengkomunikasikan strategi organisasi Anda dengan cepat dan menunjukkan bagaimana setiap departemen, tim, atau individu berkontribusi pada tujuan perusahaan yang lebih luas. 3. Ambil tindakan. Kuncinya di sini adalah untuk membuat daftar ukuran untuk setiap tujuan dengan jelas dan kemudian menguraikan metrik keadaan saat ini dan tujuan masa depan. Jadi, jika Anda mengukur jumlah produk yang Anda hasilkan, Anda akan menuliskan angka produksi saat ini bersama dengan nomor target. Contoh balance scorecard pada bisnis. Contoh peta strategis yang dihasilkan selama pengembangan proyek balance scorecard yang merangkum semua pekerjaan untuk organisasi, termasuk tujuan, target, indikator, dan juga tindakan dan inisiatif yang harus dilakukan dan diimplementasikan. Berikut ini adalah contoh tabel balance scorecard pada toko kopi sederhana. Untuk penjelasannya bisa dilihat sendiri pada tabel yang sudah disediakan. Ada objektivitas, tujuan, indikator, dan inisiatif pada 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan juga pembelajaran dan pertumbuhan. Sekian materi mengenai balance scorecard yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materinya, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.